محمد المسلمين ونقص العظم عن بهذا الكتاب الشيخ جمال الدين بن الشماس البنجاني وسوج ابراهيم وخصوصا حول شيخنا على علم الله قدر اكبر سيدنا القران ووالديه والدينا ولاهل بيته ولاهل بيتنا ووالدينا والديكم وامهاتنا وامهاتكم وامهات المسلمين اجمعين ولارواح مشايخنا وشيخنا وعلمنا ووالدينا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا اجمعين ولارواح المعلمين والمتعلمين والمستمعين والمحبين والمحسنين والمسبسقين في بيتنا في مجلسنا والمسبسقين ولأهل بيتنا ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم وسرهم وقرائهم من أنت عربي وإسلامهم ولجميع من أحسن إلينا في الدين والدنيا والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وناظر هذا المجلس من السابقين واللاحقين أن هو يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعليكم وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بيته أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأسمائهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وعافنا ووفقنا واغفر يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم أنا لكم أرجو كتب واكتب أبد الآبدين إلى الجاهلين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهل قلبي بأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وليحفظ عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وفي علومه بالدارين آمين. Fasal pada menyatakan segala syarat qasar. Bila mana kita di tengah perlayanan ingin untuk mengerjakan sembahyang qasar, yaitu sembahyang rakaatnya 4 di qasar, berarti hanya dilakukan 2 rakaat pakai syarat. Bermula segala syarat qasar itu 4 perkara. Bila kita di tengah perlayanan hendak melaksanakan qasar, syaratnya tahu yang 4 ini. Sebab syarat itu sebelum memasuki sesuatu pekerjaan sampai selesainya tetap itu tidak kurang sedikit pun. Bila kurang, masukkan kaidah idzan tabasyartu intafal masyrutu. Kalau syarat tidak ada, maka pekerjaan tidak dilakukan. Syaratnya tidak ada. Pertama, mengetahui akan harus safar qasar itu. Nah, hukumnya sembahyang 4 rakaat dikerjakan di tengah perlayanan dengan qasar 2 rakaat, hukumnya harus. Maka jika jahil ia akan safar qasar itu, dia adalah sah qasarnya. Hukumnya harus dan jaraknya tahu. Kada kau sembarangan lah. Mulai Mantapura, kulit Perantau, qasar juga belum jaraknya. Mulai Mantapura ke Binuang, qasar juga belum. Ukurannya harus sampai
Kemungkinan Martapura Pasar Handangan belum sampai di dalam pasarnya, kecuali Martapura Taniran. Taniran itu yang ada pasarnya. Nah, ya tak. Jadi ujar apa? Tuan Guru Bahari di kampung, kalau dari Martapura ke Pasar Handangan belum sampai jarak pasar, kecuali Martapura ke Taniran jarak Kamakom. Tuan Guru Sadudin kan sana. Nah. Kedua, jangan ia mengikut imam yang sembahyang tamam. Jadi bila kita sembahyang qashar, ada hawa, jadi makmum mengikut imam yang tamam, pasti kita umpat tamam juga. Kalau dibalik boleh aja, orang sembahyang tamam mengikut orang sembahyang qashar boleh. Dan sah akan yang sah pada safarnya, dan sah mengikut akan yang sah pada safarnya, karena tiada putus niatnya akan qashar. Ketiga, hendaklah ia berniat qashar di dalam takbiratul ihram dengan muqaranahnya, serta dikekalkan niat itu, niat qashar hingga salam. Jadi selain daripada qashar ta'arud tahiyyin, ditambah lagi kewajiban niat qashar di dalam takbiratul ihram. Keempat, hendaklah ada kata safarnya itu daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahan. Di tengah perjalanan safar, pelaksanaan qashar belum sampai ke tempat tujuan. Jadi karena kita tahu jarak, kemungkinan akan ada dikira ternyata masih jarak sembahyang sampai ke tempat tujuan, artinya tempat kita kediaman, rumah tangga, sampai ke kampung halaman, artinya masuk batas kota. Nah, itu pada awal dikerjakan qashar mesti kembali kepada asal di kampung halaman. Misalnya ke Martapura batas kotanya di Sungai Pringgal. Jadi datang meraya masih di Juanda, apa jualannya? Di Terpang. Itu masih ada kesempatan mengerjakan sembahyang qashar dan jamaah. Kalau sudah sampai ke batas kota, itu sudah sampai ke tempat ketetapan kita, maka tidak ada lagi masalah mengerjakan qashar. Keempat, hendaklah ada kata safarnya itu daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahan. Maka jika sampailah bahtera atau perahu kepada tempat kediamannya, atau lampau lewat daripada tempat itu, atau ada yang berniat akan berhenti, bahasanya apa berhenti? Mungkin walaupun di tempat perlayaran, tapi ada niat di sana, mungkin niat berhenti itu habis masa melaksanakan qashar. Imma sampai bahtera, imma sampai perahu ke tempat kediamannya, wa imma lampau dari tempat itu ya sudah sampai pada kota, atau memang di masa safar tapi ada niat untuk bermukim, atau syak ia adakah berniat qashar atau tiada,
atau inikah negeri yang kehendaki atau bukan? Masalahnya ini lain di luar pada salah yang 4 tadi, maka tidak ada masalah qasar. Tatkala itu di dalam sembahyang, ini kan negeri yang kehendaki atau bukan? Tatkala itu di dalam sembahyang qasar. Yang ragu-ragu tadi, maka hendaklah ditamamkannya sembahyang itu. Walaupun tadi ada niat qasar, ternyata timbul syak yang bermacam-macam masalah di atas tadi, maka kembali kepada tamam, yakni wajib atasnya pada ketika itu menjadikan sembahyangnya itu sembahyang tamam. Maka jika telah disembahyangkannya sarakaat umpamanya, maka wajib atasnya menambahi 3 rakaat. Hanya sarakaat ternyata sampai ke tujuan, masuk ke batas kota kediamannya, walaupun belum sampai ke rumah tangganya, maka yang sarakaat tadi bukan lagi 1 rakaat, tetapi disempurnakan 3 menjadi 4. Atau telah disembahyangkan 2 rakaat padahal ia belum memberi salam, maka wajib atasnya menambahi 2 rakaat. Sudah 2 rakaat akhir-akhir, ternyata kapalnya sampai ke tempat kediamannya. Istilahnya orang tempat tinggalnya daerahnya memang di pesisir, di laut, ya orang jalan laut. Atau orang apa sembahyang di kereta api misalnya, atau di kapal laut, memang apa awal sampai selesai 2 rakaat qasar kadang ombak arah kiblat, tetapi sampai ke tempat kediamannya walaupun sudah 2 rakaat, bila sebelum salam maka sempurnakan lagi 2 rakaat, maka menjadi 4 rakaat tamam. Sahnya bahwasanya disyaratkan jamak takdim itu 4 perkara. Bila kita mengerjakan fardhu asar di dalam waktu zuhur, atau bila kita mengerjakan fardhu isya di dalam waktu maghrib, berarti jamak takdim syaratnya 4 perkara. Pertama, mendahulukan sembahyang yang ampunya waktu. Zuhur juga pertama, selesai baru asar. Maghrib juga pertama, selesai baru isya. Kedua, mengiatkan jamak di dalam sembahyang ampunya waktu. Jadi niat dihimpunkan kepada zuhur, asar di dalam waktu zuhur. Meniatkan dihimpunkan kepada maghrib, fardhu isya di dalam waktu maghrib. Serta jikalau serta salam sekalipun mamadailah. Sudah rakaat kedua zuhur, begitu salam ada sentuhan di hati dihimpunkan kepadanya, asar itu hukumnya sudah memadai, artinya cukup, maksudnya sah, jamak takdim. Sudah 3 rakaat akhir-akhir maghrib, waktu salam ada dorongan di hati, niat dihimpunkan kepadanya fardhu isya, itu sudah memadailah, cukup sah. Artinya hanya niat qasar yang wajib dibuat dalam takbiratul ihram. Adapun niat jamak ini wajib dibuat dalam waktu sembahyang waktu pertama, selama 2 rakaat qasar zuhur, selama 3 rakaat maghrib. Dalam situ ada, cuma alangkah baiknya sudah kita ada rencana jamak, buatlah di dalam takbiratul ihram atau di luar daripada takbiratul ihram di awal rakaat pertamanya, yang tadi apa? Jamak takdim.
andai kata di akhir walaupun bersamaan dengan salam sudah memadai. Yakni umpamanya tatkala itu di dalam sembahyang zuhur, maka hendaklah ia berniat aku membawa asar di dalam waktu zuhur, atau aku membawa isya di dalam waktu maghrib. Kalau orang memang di atas malam begitu sahja sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qashar dihimpunkan kepadanya asar, sahja sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isya. Itu kan langsung. Ini masih ada ruangan luas selama belum keluar dari sembahyang waktu pertama, walau berbaringan dengan salam waktu yang pertama. Ketika mualat antara 2 sembahyang, yaitu berturut-turut, begitu waktu pertama salam berdiri sekadar qomat, lalu memasuki waktu kedua. Jika sedikit selingnya tiada mengapa. Keempat, hendaklah ada ia di dalam safar daripada takbir ihram yang ampunya waktu datang kepada kesudahan sembahyang yang kedua. Jadi waktu pertama masih dalam perlayarannya salam, lalu memasuki waktu kedua. Adapun syarat jamaah takhir itu 2 perkara. Pertama, hendaklah berniat dahulu daripada keluar waktu sembahyang yang awal. Artinya belum habis waktu sembahyang yang awal, yaitu zuhur atau maghrib, sudah ada sentuhan dorongan di hati bahwa waktu yang pertama, misalnya zuhur atau maghrib, dikerjakan di waktu kedua, yaitu asar atau isya. Jikalau diniatkannya daripada waktu pada rakaat sekalipun, mamadailah. Jangan diukur waktu zuhur cuma menitnya tinggal dan kawan melalui syarat saja. Nah di situ meletakkan nama dorongan di hati hendak menggawe fardu zuhur di waktu asar. Syarat pertama, hendaklah berniat dahulu daripada keluar waktu sembahyang yang awal, belum habis waktu pertama. Jikalau diniatkannya daripada waktu pada rakaat sekalipun, mamadailah. Yakni umpamanya tatkala ada lagi waktu zuhur, masih ada waktu zuhur, walau beberapa menit, hendaklah ia berniat aku sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Jikalau tiada demikian, qadhalah zuhurnya. Kalau ada lintasan di hati bahwa zuhur akan dijamaahkan di waktu asar, berarti zuhurnya jatuh qadhaan. Selain daripada qadhaan lagi jadi asi, artinya berdosa maksiat. Masalah kewajiban sembahyang, Allah sudah menyatakan di Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang 5 waktu, waktunya telah ditentukan oleh syarat yang mensyariatkan Allah, yang menjalankan syariat Rasulullah dan bersama-sama serta umatnya. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Jibril turun pertama waktu zuhur, di awal waktu sampai ke subuh awal waktu, kemudian hari kedua
Prakteknya Jibril turun di akhir waktu kali waktunya, maka demikianlah kadar ukuran waktu 5 waktu sembahyang fardu dalam sehari semalam. Kedua, hendaklah ada safarnya hingga kesudahan sembahyang yang kedua. Jadi ukur-ukur perjalanan bahwa jamaah takhir zuhur diundur ke asar, maghrib diundur ke isya, masih waktu kedua itu dalam perjalanan safar. Jikalau tiada demikian, maka jadilah zuhur itu qadha. Sebab kesempatan masalah jamaah takhir hanya di dalam perjalanan safar. Ternyata sedikit waktu telah sampai, berarti zuhurnya jatuh qadhaan. Sebab asarnya sudah sampai ke tempat tujuan, kediaman, intaha. Nah, selain pada masalah qasar dan jamaah mempunyai syarat tadi, ada yang terlebih penting, tugas suci bagi setiap muslim dalam keadaan sakit yang selalu dirawat. Orang sakit jadi selalu dirawat, dilayani, lamun saban waktuan merawat melayani memberasihi, kauyuhanlah memberasihi, maka Allah berikan keringanan, yaitu dengan diperbolehkan hukum jamaah. Ini hanya hukum jamaah, tapi gawe tetap tamam. Contohnya kan zuhur mulai jam 12.04 sampai jam anggaplah setengah 4:30. Menyambut asar sampai jam 6:05 misalnya. Nah, lalu untuk meringankan pelayanan orang yang melayani, jadi zuhur itu dinyatakan jamaah takhir. Berarti misalnya jam 5.30, jam setengah 6 adalah dibarasihi leher bakami, itu dimandii, bersih lalu diwudui, kemudian dipakaian untuk aurat dan menghadap kiblat. Nah, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri. Sahaja sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepada asar. Selesai 4 rakaat zuhur, qomat, lalu nampak sembahyang fardhu asar lagi. Wasalli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an ilal zuhru lillahi ta'ala. Sahaja sembahyang fardhu asar dihimpunkan kepadanya zuhur, tunaikan Allah Ta'ala, maka mendapat sudah dua waktu wajib zuhur dan asar. Kada lawas babunyi daun maghrib, babunyi kalereng. Kenapa kalereng? Kalereng itu bilanya maghrib lah bunyi kalereng. Kalereng itu dalam tanah. Cacing galang, tahu itu nama kasorok saja, kenapa itu? Dulu lah, pengaruh itu sudah manusia itu sudah ada orang lagi lah. Banyak pengaruh kelereng, hujan itu cacing galang, bunyi itu mau gerta. Nah, jadi apa sudah dapat 2 waktu tadi, zuhur asar, jalur bangun sembahyang maghrib, wasalli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'u. Sahaja sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya fardhu isya. 3 rakaat salam, qomat, lalu nampak wasalli fardhu isya'i 4 rakaatin majmu'an ilal maghribi. Sahaja sembahyang fardhu isya dihimpunkan kepada maghrib 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Nah, jadi enteng nang maharatun melayani itu kan
Sakali malayani, memandihi, membasuhi leher kami, mewudui, kemudian memakaiani, tutup aurat, menghadap kiblat, sudah dapat 4 waktu sembahyang fardu zuhur, jamak takhir kasar, kemudian isya, jamak takdim maghrib. Jadi apa? Tenang ya, makan kah, minum kah, hendak istirahat, guring kah? Karena subuh bangun, nah subuh lagi kenapa? Melayani Allah, mandi, berasing merah kami dan memakaiannya sembilan fardu subuh. Karena apa? Zuhur sehari kan mana asar itu jamak takhir. Nah lalu tidak ada keringanan dalam Islam. Inna dina yusrun, agama adalah di dalamnya sangat mudah. Ada laksanakan yang sama Tuhan adalah itu adalah keringanan dalam agama Islam. Intaha, yakni jika dibilang dengan dapat 2 marhalah itu, jadi jarak qasar dalam kitab bahasa Arabnya 2 marhalah, maka adalah dapatannya 7 laksa 2000 dapat. 7 laksa 2000 dapat. Siapa yang masih ingat laksa berapa? Sebutin dia laksa nambah ubah. Salsa berapa? Salsa 10.000. Berarti 7 laksa 70.000. 70.000 tambah 2.000 jadi jumlahnya 72.000 dapat. Kesambungnya dapat, kesambung dapat, kesambung dapat berapa? 72.000 dapat. Itu sejumlah 2 marhalah. Itu ya batasan qasar. Awal sembahyang 4 rakaat digawi qasar 2 rakaat, dan awal nang belum waktunya ditarik ke dulu atau tiba waktunya ditunda kemudian. Alurnya parsah berapa? 16 parsah. Itu hitungan bahasa Arab sekitar 16 parsah. Sini 7 laksa 2.000 dapat, artinya 72.000 dapat. Coba orang bahari lah, tanah perumahan seborongan berapa? 10 dapat segi 4 ya. Nah itu kan 10 dapat segi 4 itu seborongan tanah perumahan. Kalau meteran 10 dapat berapa? Meteran kan semeter itu tinggal sini jalan semeter, berarti lebihannya ini adalah 60 cm, 80 cm. Berarti apa? Lawan meteran satu borongan tanah perumahan itu apa? 17 meter persegi. Tanah perumahan 17 meter persegi itu satu borongan sambatannya. Kalau dapaan 10 dapat satu borongan sama. Depan yang biasa normal lah, jangan depan Nabi Adam, jangan. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Selain depan Nabi Adam, saya di mana ambil. Ini doa akan mayit dibaca kemudian dari salam. Inilah doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Artinya sudah tuntung menyembahyangkan mayit dalam tanduan disebut jenazah, tuntung menyembah orang mati, sudah salam baca doanya Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni seluruh orang yang masih hidup dan seluruh orang-orang yang sudah mati, wa syahidina wa ghaibina, orang-orang yang hadir menyembahyangkan dan orang-orang yang gaib kada ikut serta menyembahyangkan. Orang Islam beriman juga, ampuni dosanya berantakan. Wa saghirina wa kabirina, orang-orang Islam yang masih anak-anak yang sudah dewasa, ampuni berantakan. Wa dzakarina wa unsana, nang lelakiannya nang biniannya berarti orang Islam beriman, ampuni berantakan. Ini kalau kita jadi macam aja masalah-masalahnya akhirnya mati. Kalau orang mati baru orang hidup apa? Mengirimkan, memberikan apa? Ungkapan doa. Allahumma man ahyaitahu fahyihi al-Islam. Ya Allah, orang-orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan tetap di atas Islam. Jadi umat Rasulullah yang masih hidup di permukaan bumi ini kuat teguh menanggung syariat Islam serta mengamalkannya. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan orang-orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan, di atas iman. Nang mati mintakan kepada Allah supaya nanti dimintakan supaya mati beriman, nang hidup kuat memegang Islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah Engkau tegakkan akan kami pahalanya. Artinya apa? Nang hidup mendapatkan pahala dan apa menimpa pahala kepada nang mati. Wa la taftinna ba'dahu, janganlah kami kena fitnah sesudahnya. Artinya kalau orang beriman, orang Islam, adalah Islam, mati beriman, jadi kami tetap memohonkan mati supaya di dalam iman dan Islam. Ini suatu faedah diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bersabda ia. Nah, ujar Nabi yang maksudnya dalam kandungan hadis beliau, tiada dua datang atas mayit yang terlebih keras daripada malam yang pertama. Maklum aja kita sudah ramai kawan, nyaman tarang, nyaman luas, kada gelisah. Ternyata malam pertama di dalam lubang kubur yang sempit, pipit hadap, repot. Nah, pengaruhnya haru-hara, terasing. Berarti malam pertama itu luar biasa dibanding kepada yang sesudahnya. Walaupun dalam keadaan nikmat, tapi maklum hanya memasuki suasana lubang kubur, maka kasihani olehmu akan dia. Nah, anjuran Nabi, kasihanilah orang-orang mati, terutama malam pertama ia masuk lubang kubur. Di maka cara mengasihani orang-orang yang masuk lubang kubur malam pertama dengan sedekah. Nah, bersedekah. Ia lalu keluarga kenapa bagiawan mengaji bedarau muqaddam itu memberikan jamuan makan minum, pahalanya gasar arwah orang kubur itu. Jadi bagus benar ajaran umat Islam, ajaran Ahlussunnah Jamaah, bahagia sedekah malam pertama terutama, malam kedua ketiga sampai hitung hari, sampai menyala, sampai matang puluh, sampai menyaratus, sampai setiap awal setiap tahun. Terutama sekali tadi anjuran malam pertama, kasih
dikasihani olehmu akan dia, akan mayit yang masuk lubang kubur malam pertama itu dengan sedekah. Nah, mengasihaninya bahasa hidup bersedekah, pahalanya besar arwah. Maka barang siapa tiada memperoleh ia akan sedekah, ada dana diberikan untuk apa jadikan sedekah, maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Ada dari si duit, ada dari si baras, ada dari si pakaian, mencapai ulah sedekah, diberikan kepada fakir miskin, pahala besar arwah. Ada jalan kedua, maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat, dibaca pada tiap rakaat Fatihah sekali dan ayatul kursi sekali dan alhaakumut takatsur sekali dan qul huwallahu ahad 10 kali. Ada riwayat yang lain qul huwallahu ahad 11 kali. Jadi hendak 10 kali qul huwallahu 11 kali. Sama rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah ayat-ayat kedua. Setelah itu maka dibaca kemudian dari memberi salam doa ini, Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa anta ta'lamu ma uridu. Pakai wa anta, ada juga kadang pakai anta, wa ta'lamu ma uridu, sama aja lah. Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa anta ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha. Ya Allah, kirimkan pahala sembahyang ini ila qabri abdika fulanin ibni fulanin, ka kubur hamba sampeyan si anu, anak si anu, si fulan dan si fulan, sampai namanya menakir kan fulan dan fulan, membini-bini fulanah binti fulan. Allahumma inni shallaitu hadhihi salat, ya Allah, ulun mengerjakan ini sembahyang, wa anta ta'lamu ma urid, sampeyan tahu maksud ulun. Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah, kirimkanlah pahalanya pahala sembahyang ini ila qabri abdika fulan ibni fulan. Maka diganti lafaz fulan dan ibni fulan itu akan nama mayyit. Siapa nang meninggal sambat ngarannya, sambat tabennya, siapa nambahnya. Demikian lagi ganti lafaz abdika itu dengan nama orang yang mati itu. Ya tadi apa? Ila qabri ngarannya dan bandnya. Dan dengan lafaz amatika jika ada perempuan, ila qabri abdika itu laki-laki, punya bini-bina, bini-bini, ila qabri amatika fulanah binti fulanah. Siapa fulanah itu bini-bini, kalau binti siapa abahnya. Nah, itu anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ada dianukan disalinakan apa fotokopinya kitab yang sambungnya karena insyaallah sesudah dapatkan sama memulai menyambung karena sudah berapa 10 hari sudah cerita lah ya. Atau di lampiran yang kita pernah mengajar kamu. Ini lafaz niat sembahyang sunnatal unsi. Sembahyang yang kita lakukan rakaat tadi, terutama malam pertama, hadiahkan pada mayit yang baru dikuburkan di siang hari malam pertamanya. Rakaat pertama dan rakaat kedua sesudah Fatihah, ayatul kursi sekali, alhamdulillah takatsur sekali, suratul ikhlas 10 kali.
Lepas niat sembahyangnya, usolli sunnatal unsi raka'ataini lillahi ta'ala. Di dalam takbir ihram Allahu Akbar, qasad ta'yin sahdaku sembahyang sunnat unsi 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sesudah salam, lalu baca doa, aturan doa apa? Bismillah, Alhamdulillah, salawat salam pada Rasulullah. Doanya, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawamaha ila qabri. Siapa ngarannya dari bulan dan bulan? Ila qabri, siapa ngarannya dari bulanah binti bulan? Nah, pasamuan doa tak salawat ulang sallallahu alaihi Muhammadin atau nama disambungi lagi. Nah, tambahan jika disambungi jika laki-laki sambungannya ila qabri Abdullah bin Ahmadi misalnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu jannata bighairi hisab bi syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhiqhu bi nabiyyika nabiyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khluqhu awladan salihin wa banatin salihat wa dzurriyyatan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kira-kira rasa bahagia mayit arwah dalam kubur itu nang hidup lakinya kah, bininya kah, anak buahnya kah, maksudnya mengganang hadiah mengirimi rasa lapang, bahagia, gembira, senang, luas, tarang kuburnya. Jika perempuan langsung Allahumma ba'asau ila qabri Zainab binti Abdullah misalnya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilha jannata bighairi hisab bi syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhiqha bi nabiyyika nabiyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khluqha awladan salihin wa banatin salihat wa dzurriyyatan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosanya mayit itu, kasih sayangi, rahmatilah dia, berilah afiat dan kemanapan daripadanya, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kubur tempat masuknya, masukkanlah dalam surga tanpa hisab dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah, hubungkanlah mayit itu dengan Nabi Engkau, Nabi yang penuh rahmat, dan memberikan syafaat pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tinggal apa namanya, jadikanlah generasinya. Allah makhlukku, ya Allah, jadikanlah peninggalannya, generasinya, anak-anak yang solih dan solihah, dan zuriyah thayyibah, zuriyat yang baik dengan berkat rahmat Engkau ya arhamar rahimin. Jadi apakah hubungan keluarga kita, laki bini, anak, non-witan, dan non-anak, apakah hubungan tetangga, apakah hubungan masyarakat, apakah hubungan agama? Nah, hubungan agama kan, kita berguru, kita apa kan? Bakawan, nah, nambuju kawan, tetap mengganang walaupun kawannya sudah meninggal dunia, sudah dikubur mengganang. Di Kitabul Muhtar wa Talil Anwar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti ala mayyiti ashaddu min lailatul ula farhamu amwatakum bis sadaqah.
faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u bihima Fatihah kitab wa ayatul kursi wa alhaqum takasur marratan wa qul huwallahu ahad 11 marratan 11 kali. Dari 10 kan 11 saja. Wa yaqulu Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa ta'ala urid Allahumma ma'asa wa ba'ila qabli bulan ibni bulan. Hasilnya apa? Faya ba'asallahu min sa'atihi ila qabrihi al-kamalakin. Maka seketika itu Allah Ta'ala kirim ke dalam kubur mayit itu mulai pertama tadi 1000 orang malaikat. Setiap satu malaikat membawa nur ma'ul malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu fi qabrihi. Setiap satu malaikat dari 1000 malaikat membawa nur terang dan membawakan bingkisan hadiah dalam kuburnya yu'nisunahu menjinaki. Malaikat yang dikirim oleh Allah membawakan apa? Nur, sinaran dan bingkisan hadiah lalu menjinaki malaikat itu datang dan kubur dalam kuburnya. Iya, unsi tadi, sunnah unsi tadi artinya apa? Anasa yu'nisu unsan menjinaki perasaan hati roh dan kubur pertama 1000 malaikat yang kirim dalam kuburnya membawakan nur dan hadiah semuanya menjinaki akan dan kubur. Jadi kan kalau rasa ada gelisah tenang, anak hidup disuruh mengganang mengiring hadiah ila ayyubah habisur sampai berdiri kiamat. Nah, qala wa bi nusatil najis. Summa qala wa hadhihi fa'idatun yanbaghi li kulli muslimin ay yusalliha kulla lailatin li amwatil muslimin. Faedah ini sepatutnya lah bagi setiap orang yang merasa dirinya muslim beriman bahwa mengerjakan sembahyang sunat unsi tadi saban malam. Jangan ada mengakuikan mati dia, makanya dia apa difotokopikan ini jadi tambahan amalan kita saban malam mengganang siapa sepatutnya lah setiap orang yang muslim mengerjakan sembahyang ini saban malam. Gasan siapa hadiah di amwatil muslimin untuk seluruh orang-orang Islam yang sudah meninggal dunia dahulu. Kian-kian berapa sudah amat lawasnya. Nah, hati-hati itu hubungan sesama al-muslim akhul muslim. Al-muslim ila muslim al-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Masalul mu'mini fi tawadihim wa ta'atubihim kama salil jasadil wahid idza ishtaqala udhun tada'an musarul jasadi bil umma was-sahabi. Perumpamaan orang-orang Islam, orang beriman saling kasih sayang ramah tamahnya bagaikan satu tubuh, satu badan banyak anggota. Apabila sakit satu anggota membawa kepada seluruh tubuhnya, membawa kepada panas dan tidak nyenyak tidur, terganggu. Bila orang Islam nyaman, kawannya kita orang Islam nyaman, bila orang Islam sakit kita terasa sakit juga karena bagian satu tubuh saling tarik menarik. Anjuran Nabi dalam hadis beliau, tahabu, salinglah memberikan kiriman hadiah, menghadiahi, walaupun dengan jalan doa, dengan jalan apa hadiah sembahyang doakan suatu unsi, maka hasilnya tahabu, berkasih-kasihan. Jadi banyak arwah-arwah orang Islam dalam kubur, orang-orang besar-besar mengasihan kita karena kita senantiasa mengamalkan sembahyang unsi sabat malam. Apalagi banyak orang-orang saleh, orang besar. Nah,
Nah, bagaimana khususan diruhi si anu, khususan diruhi si anu. Lalu apa? Itu orang oleh muslimin. Nah, itu kiranya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkat dan manfaat sehingga Allah berikan taufik hidayah kita dapat mengamalkan sembahyang sunat unsi. Mbak sudah tonton sembahyang pada maghrib, tonton bawil tonton berdoa, ba'da maghrib, kemudian 2 rakaat, kemudian sudah taubat 2 rakaat, kemudian sunat unsi 2 rakaat. Cuma sunat unsi ini panjang yang lain ayatnya kan, jadi lawas pada dirinya disangkaan berat. Hendak tahan dan ini jangan berbatal, janganlah apa ngelawas sama musijat. Nah, rumah hendak tahan betul, tahan aja, nyakau aja. Kamu batal, kamu tahan tegak, ngajar apa bodoh, bahasa bodoh. Jangan nambah, jangan hendak tahan tegak, ada tahan tegak lagi mau berbatal, jangan. Engkau jangan ini tahan aja, maklum terpanjangnya ayatnya jauh. Apa ayat kursi yang kasih soliditas. Nah, masih pertama sudah ayat kursi. Tidak saya hendak tahan nih. Bila kau ditahan selamat saja. Kau disangka terus salam. Jangan batal. Mau langsung batal. Kemungkinan apa? Hadir perkenankan kita batal. Engkau jangan nih. Kecuali kalau amanah ini, kita keluar dengannya angin itu, ya tekan batal. Kamunya hendak angin jangan batal. Nah, tamat selesai dan sudah ada sedang amalannya. Jadi insya Allah sambungannya karena apa? Allah Ta'ala mengizinkan baik. Sambungannya sesudah apa? Idul Fitri 10 hari sudah Idul Fitri tanah menempatkan sesudah. Mabadi ilmu fikih dasar ilmu fikih. Nah, sekaligus apa dihabarkan kepada yang hadir malam ini diaturi dan diundang karena hari 11 Ramadan yang biasa saja kita sama-sama menggali hari 11 Ramadan malam ke-12 kita buka bersama di tempat ini. Dan asal itu membaca manaqib Siti Khadijah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar baca manaqib sampai kita buka bersama. Jadi ada hari yang hadir malam ini untuk bersama-sama kita menghadiri membaca manaqib Siti Khadijah awal Khadijah setiap 11 Ramadan. Dan siapa-siapa biasa di masyarakat masyarakat ini di Sarwani, bisa berapa di Sarwani jadi sudah. Jadi kita sudah 11 Ramadan datangi ya, yang biasa di Sarwani. Jadi kan di rumah lagi, di rumah kita orang gurih, ada orang yang macam-macam. Jadi jadi sudah malam ini kita seruan, yang biasa diseruan ini bulan Ramadan tanggal 11 Ramadan malam ke-12 diaturi sama-sama kita berhadir membaca manaqib Khadijah tanggal 11 Ramadan nanti hari 11 Ramadan malam ke-12 buka bersama. Kemudian oleh pribadi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta hal yang kegagalan dan berataan. Mudah-mudahan apa kita sama-sama pelajari, Allah Ta'ala berikan berkah manfaat dan senantiasa dalam taufik Allah Ta'ala mendapat ampunan dosa, mendapat limpahan rahmat dan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berikan berkat dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa وعلى سرورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما علمتنا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يشاء ونسألك شفاعة من بعد نستجيب لها. اللهم آمنا بعلمنا زيد الحلم بالرزاق بالعافية. اللهم استر عيوبك وعلم بنا عنا ولا تذهب عنا. اللهم سجد دعاءنا واشرف لنا وارحم موتانا ويسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اياك نسألك مشكلات يا عالم الخفيات يسر وجوبا وفي المعاني اهدنا الطريق نحفظ المسائل واحفظنا الخط والسالة وانت موجب لأبد من تعلم الغيوب. اللهم عندك ما دل وبينك معتمد واياك نعبد واياك نستعين. اللهم انا استودعناك علما علمناه او اقرأناه او قرأناه او سمعناه كرد حتى تجعلنا هذا من ذلك موضعا لقلب وتلهمنا وتبنى أن نهتدي إليه وتوصلنا إليه رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا وسعنا بطاعتك أبداننا وخرج بدنا أسرارنا واشفى بك أفكارنا وقنا شر وشوشك كما جنة مهيرا ونعمنا ونسر عن السلطان. اللهم إنا نسألك علما الخائفين ونبدا مخبتنا إكراس موقف مشروع الصابرين وأدوات الصديقين. نسألك اللهم من وليك الذي ولا أحد أشهد بقربنا وعبادك حتى نعلمك حتى وليك أحد وعلمك الرابي. اللهم إنا لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين حقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها فاحمل عنا وأغفر إنك واسع الغفران. اللهم إنا نسألك أن تهديك حتى نستغفر لك يا حبيبنا يا سيدنا محمد اشفع لنا بها في الدنيا والآخرة ارحم الراحمين. ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. اللهم بارك لنا في ازواجنا واولادنا وذريتنا وتبرهم وارحمنا يوم تغفر لك وتغفرهم. اللهم يسر امورنا وامر اماراتنا وبنا قلوبنا واهدنا من العالمين. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وذريتنا من اهل العلم من اهل الخير ولا تجعلنا غير شر وذريتنا كالمسلمين. اللهم اصلح سمع وعلم معنا انك انت محمد وسلم قومه وامين من الجنه انه دار الاهل واصحابه وعلى اله وازواجه وذريته اجمعين اجمعين واهدنا في اجمعين على هدي ولا تهدي سبب البر والشر وكل شر وعلى ذلك وسلم الحباب والأولياء وعلى شهد الصالحين وشهد الغالبين أن أنفسنا سيد النهر ومراضينا بسر والمسلمين وشهد الأرض وأولادها وبناتها وسود ابنتها سيد ابنة الزهراء وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبني حسن سيدنا حسن سيدنا وسيد مجد إلى يوم القيامة ومن أرواح أهلها بين أنس مسلم حاجل ومن نساء سيدنا وأن محمد بن العربي وإلى الشهدون الأعلام وقدر الجنة وإلى سيد محمد سيد عبد الله السلام المدني وإلى خليفة مولانا الشيخ الأشهر عبد الله بن كرم الله وصلى إبراهيم أو النهار والنصر والنصر في رحمه وعن هذه الهداية فأشهد الدين والدين ووسوسنا ووسوسنا بشيء على أرضنا وذاكر المزين وأكرمان والديه والدين من أرحم المسلمين ولأرواح مشايخنا وشيخنا الشيخ معلمنا والدين وهدينا قرابتنا من أجمعين أوزعنا وصل إليهم ورحمنا ورحمنا إليكم إنك غفور رحيم. قال طيب الله يوم ظهر داخلنا لنا وجعل آخر كلامنا أن الذي أعجل من الدنيا ولا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يريد نستودعك بحديث صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا وخاطبين المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته.